Video ini dibuat sebagai tugas mata kuliah media pembelajaran oleh Trip Purwanto, NEM 31502300216. Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal menyelami sesuatu yang luar biasa, yaitu 10 dari 99 nama terindah Allah dalam Islam, atau yang biasa kita sebut Asmaul Husna. Tapi ini bukan sekedar hafalan ya, anggap aja ini seperti membuka jendela untuk mengintip dan memahami sifat-sifatnya yang paling agung. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu. Apa sih sebenarnya makna di balik nama-nama yang indah ini? Dan yang lebih seru lagi, gimana caranya nama-nama ini bisa jadi semacam cermin, yang nggak cuma bantu kita kenal sama Tuhan, tapi juga bantu kita menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus paham dulu fondasinya. Apa itu Asmaul Husna? Kenapa ini penting banget? Nah, ini dia landasan dari semua yang akan kita bahas nanti. Kalau kita bedah katanya, Asmaul Husna itu dari dua kata. Asma yang artinya ya nama-nama, dan Al-Husna yang artinya itu yang paling baik atau paling indah. Jadi gampangnya, ini adalah kumpulan nama-nama terbaik yang menggambarkan semua sifat luhur dan keagungan Allah. Dan ini bukan cuma tafsiran loh, pentingnya nama-nama ini disebut langsung di dalam Al-Quran. Ayat ini tuh keren banget, karena secara langsung mendorong kita untuk memanggil Allah dengan nama-nama ini saat berdoa. Seolah-olah ini adalah jembatan yang membuat komunikasi kita dengan Sang Pencipta jadi lebih dekat dan lebih dalam. Oke, sekarang kita masuk ke kelompok nama yang pertama. Nama-nama di sini akan membuka wawasan kita tentang peran Tuhan sebagai arsitek agung alam semesta, sekaligus penguasa tertinggi di baliknya. Yuk, kita lihat gimana sifat-sifat ini bisa bikin kita makin kagum sama keagungannya. Yang pertama, Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Tahu nggak, apa yang paling bikin takjub dari konsep ini adalah ide menciptakan dari ketiadaan. Ini bukan cuma ngebentuk sesuatu yang bahannya udah ada, tapi benar-benar mengadakan sesuatu dari nol, dari kehampaan. Ini artinya apa? Semua yang ada, dari galaksi yang jauh banget sampai partikel terkecil di tubuh kita, itu semua ada karena kehendaknya. Lanjut, ada Al-Aziz, yang maha perkasa. Nama ini menggambarkan kekuatan yang absolut, yang nggak mungkin bisa dikalahkan. Tapi penting banget buat kita ingat, ini bukan kekuatan yang semena-mena. Keperkasaannya itu selalu sejalan dengan kebijaksanaan dan kasih sayangnya yang tanpa batas. Terus ada Al-Qayyum. Coba deh, bayangin ini gambaran yang luar biasa banget. Tuhan itu manajer alam semesta yang gak pernah capek, gak pernah ngantuk, apalagi tidur. Dia terus-menerus tanpa henti ngurusin semuanya. Mulai dari perputaran planet di angkasa sampai detak jantung kita saat ini. Semuanya. Oke, dari yang serba agung dan perkasa, sekarang kita geser sedikit ke sisi yang lebih lembut. Di kelompok nama selanjutnya, kita akan menjelajahi dimensi lain dari Tuhan, sebuah dimensi yang penuh dengan kasih sayang, pengampunan, dan kemurahan hati yang, jujur aja, melimpah ruah. Kita awali dengan As-Salam, sumber segala kedamaian. Nah, sifat inilah yang jadi akar dari sapaan kita sehari-hari, Assalamualaikum. Jadi, waktu kita ngucapin itu, kita tuh sebenarnya lagi mendoakan orang lain supaya selalu ada dalam naungan kedamaian dan perlindungan Tuhan. Indah banget kan maknanya? Berikutnya, Al-Ghaffar. Ini bukan cuma pengampun biasa, tapi Maha Pengampun. Kata Maha di sini nunjukin kalau pengampunannya itu terus-menerus. Nggak ada habisnya. Seolah-olah mau ngasih tahu kita, hey, pintu tobat itu selalu terbuka lebar kok, buat siapa aja yang tulus mau kembali. Lalu, Al-Wahhab, Sang Maha Pemberi. Pemberiannya ini mencakup semuanya loh, dari hal-hal yang kelihatan, kayak rezeki dan kesehatan, sampai hal-hal yang nggak kelihatan, kayak petunjuk, ilmu, bahkan rasa cinta di hati kita. Dan semua itu dikasih gitu aja, tanpa pamrih, tanpa minta balasan apa-apa. Dan ada juga Al-Fatah, Sang Pembuka. Nama ini ngasih kita harapan yang besar banget. Bahkan ketika kita ngerasa semua pintu udah ketutup, Tuhan adalah pembuka segala pintu kebaikan yang lain. Dialah yang bisa menyingkirkan semua halangan dan membukakan jalan-jalan baru yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Oke, kita sampai di kelompok nama terakhir nih dalam penjelajahan kita. Kelompok ini fokus ke pilar-pilar yang menjaga alam semesta tetap seimbang, yaitu keadilan ilahi, bimbingan, dan juga kesabaran. Al-Adlu, yang maha adil. Keadilan Tuhan itu ibarat fondasi dari keseimbangan sempurna yang kita lihat di alam. Setiap tindakannya, setiap hukum alam yang berlaku, semuanya itu didasari sama kebenaran dan keadilan yang mutlak. Nggak ada kurang, nggak ada lebih. Sampurna. Terus ada Al-Hadi, Sang Pemberi Petunjuk.
Sifat ini menjadikan Tuhan itu seperti kompas moral dan spiritual buat kita. Dialah yang membisikkan petunjuk ke dalam hati kita, yang nuntun kita supaya nggak tersesat dan selalu menuju ke jalan yang benar. Dan yang terakhir, Asy-Syabur, yang maha sabar. Nah, sabarnya Tuhan ini beda level sama sabarnya manusia. Dia itu nggak buru-buru menghakimi atau menghukum. Malah, dia ngasih kita ruang dan waktu yang sangat luas untuk belajar, untuk salah, dan untuk memperbaiki diri. Ini benar-benar teladan kesabaran yang paling tinggi. Nah, sekarang kita sampai di pertanyaan paling penting. Oke, udah tahu semua ini, terus apa? Bagian terakhir ini adalah intinya. Gimana caranya kita membawa konsep-konsep agung ini turun dari langit dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba kita lihat tabel ini. Disinilah semuanya jadi nyata. Meneladani as-salam artinya kita berusaha jadi pembawa damai. Meneladani al-Khaliq mendorong kita buat jadi orang yang kreatif dan bikin karya yang bermanfaat. Meneladani al-Ghafar, ya berarti kita belajar jadi orang yang gampang memaafkan. Jadi, setiap nama Tuhan itu ternyata punya pantulannya dalam perilaku mulia kita sebagai manusia. Sebagai penutup, saya mau ajak teman-teman semua buat merenung sejenak. Dari 10 nama indah yang udah kita bahas bareng-bareng tadi, mana sih yang paling klik di hati kamu? Mana yang paling menginspirasi kamu buat jadi pribadi yang sedikit lebih baik mulai hari ini? Coba deh, ambil waktu sejenak untuk memikirkannya, karena pemahaman yang sesungguhnya seringkali dimulai dari situ.